Kita sambung lagi Small Listeners, Smart Happiness pagi hari ini edisi akhir bulan ya, tanggal 31 Mei 2024 ya. Ini sudah hampir memasuki pertengahan tahun. Semoga Anda juga masih fokus dengan goals ataupun target Anda di tahun 2024. Kalau misalnya sedang terdistraksi, nah ini adalah momen Anda untuk mendapatkan insight bagaimana menjadi manusia yang indestructible. Tapi kalau misalnya kita ngomongin tentang indestructible, mungkin juga banyak yang merasa Pak Arfan, kalau saya nggak menikmati distraksi-distraksi itu, saya nggak menikmati hidup dong. Mungkin banyak ya yang menganggap hal ini gitu. Ini sebenarnya untuk menjadi manusia yang indestructible, apakah kita artinya juga nggak bisa menikmati hidup nih Pak Arfan dengan mungkin ya buka sosmed dan lain sebagainya, atau mungkin ada yang harus disetting nih dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Silakan Pak Arfan. Terima kasih Audrey. Benar sekali ya, orang-orang yang seringkali mengundang distraksi. Justru kadang-kadang tuh kita yang mengundang distraksi gitu. Gitu ya. Misalnya apa ya? Lagi nggak ngapa-ngapain, lagi nggak ada kerjaan, tahu-tahu buka handphone, ngelihat Instagram orang, kemudian kemana-mana gitu kan. Itu kan adalah kita sendiri yang masuk ke dalam distraksi itu gitu. Nah, kenapa kita bisa masuk ke dalam distraksi itu? Karena kita sedang dalam penderitaan. Itu yang menarik, itu yang di luar dugaan itu kalimat itu gitu ya. Kenapa kita malah mengundang diri kita untuk melakukan distraksi? Karena kita sedang dalam penderitaan. Oh, oke. Misalnya kita menunggu ya, kok ini menunggu, misalnya kita menunggu seseorang itu lama sekali gitu kan, kita merasa menderita kan. Karena kita merasa menderita, maka kita melakukan pelarian dari kenyataan gitu, melakukan pelarian dari hal-hal yang sedang kita alami dengan cara menyibukkan diri ke dalam hal-hal yang tidak penting, yang namanya distraksi itu. Gitu. Nah itu sesuatu yang jarang terpikir gitu oleh banyak orang. Gitu. Jadi distraksi itu sesungguhnya hanyalah salah satu cara otak kita dalam merespon penderitaan. Jadi orang yang seringkali mencemplungkan dirinya dalam distraksi-distraksi sesungguhnya adalah orang yang sedang tidak nyaman dalam situasi yang dihadapi sekarang, tidak tahu bagaimana harus keluar, ingin melarikan diri dari kenyataan, akhirnya masuk ke dalam yang namanya distraksi. Jadi distraksi itu ada dua sebenarnya. Ada distraksi yang terjadi tanpa keinginan kita, gitu ya. Kita lagi mau fokus kerja, tahu-tahu lingkungan ribut gitu ya. Kemudian kita memberi perhatian, terjadilah yang namanya distraksi. Tapi kita tidak menginginkan itu sebenarnya, karena kita lagi menikmati pekerjaan, lagi pingin fokus. Nah yang kedua justru kita lagi nggak menikmati, kita lagi menderita, kita lagi nggak nyaman, kita ingin melarikan diri. Maka kita langsung buka handphone dan mencari distraksi gitu. Jadi ini dua hal gitu sebenarnya yang berbeda mengenai yang namanya distraksi. Jadi kalau begitu pertanyaan yang lebih signifikan lagi adalah apa sih sesungguhnya akar dari distraksi itu? Nah, akar dari distraksi, ketika tadi kita sudah paham ya bahwa distraksi itu bukan di luar. Apa yang ada di luar kita itu bukan distraksi namanya, tapi stimulus. Distraksi adalah apa yang ada dalam diri kita. Nah, akar dari distraksi itu apa pertanyaannya? Jawabannya ini. Akar dari distraksi itu adalah diri yang selalu resah. Resah, oke. Kenapa resah tuh Pak Arfan? Karena selalu merasa kurang, selalu merasa seolah-olah butuh. Padahal kita nggak membutuhkan itu gitu. Kita seolah membutuhkan sesuatu, butuh informasi, ya. Padahal kita nggak membutuhkan itu. Ya kita butuh misalnya mengupdate diri kita terhadap perkembangan terbaru. Padahal sebetulnya kita tidak membutuhkan itu gitu. Ya kalau misalnya kayak kita ngelihat lagi nonton TV gitu ya. Nonton TV ini misalnya ada penyergapan teroris gitu ya. Ada sebuah berita breaking news gitu ya, penyergapan teroris. Itu kan sebetulnya beritanya diulang-ulang terus kan? Ya, terjadi penyergapan teroris di sebuah tempat gitu selama 4 jam ya oleh Densus 88 gitu misalnya ya. Terus kita tuh seolah-olah kita merasa seolah-olah butuh gitu melihat ini lagi sampai di mana nih, udah sampai mana nih gitu. Padahal sebenarnya kita nggak terlalu membutuhkan itu gitu. Karena beritanya juga diulang-ulang gitu. Jadi sebetulnya ini apa sih sebetulnya gitu kan? Kita kan cuma perlu tahu oke, sedang terjadi penyergapan, nanti hasilnya gimana gitu. Tapi diulang-ulang terus dan diulang persis berita yang sama gitu. Seolah-olah kita butuh gitu. Padahal sebetulnya perasaan seolah-olah butuh itu sesungguhnya hanya berakar dari diri kita yang selalu resah, selalu merasa kurang, tidak puas gitu. Pelarian betul-betul. Jadi kita melarikan diri dalam distraksi-distraksi itu gitu, melalui distraksi-distraksi itu gitu.
Itu Audrey. Yes, bahkan kalau yang Audrey rasakan juga sudah masuk ke alam bawah sadar gitu ya Pak Arfan ya. Refleks aja kalau misalnya lagi nunggu atau mungkin lagi kosong langsung ambil handphone gitu dan mencari Betul, betul, distraksi itu gitu ya. betul. Padahal Itu kan yang mestinya kan nggak begitu kan. betul Kita betul. nikmati aja apa yang Ya. ada, ya. Orang yang bahagia, orang yang happy itu adalah orang yang selalu badan, pikiran, dan jiwa, body, mind, and soul selalu dalam satu tempat. Oke. Ya, Audrey sekarang sedang di studio, badan di studio. Yes. Saya nggak tahu pikiran Audrey ada di mana gitu ya. Nah, tapi karena pikiran itu bisa kemana-mana, itulah lebihnya pikiran daripada badan kita. Jadi itulah mind daripada body gitu ya. Nah kalau itu yang terjadi, bayangkan ya Audrey talk show Smart Happiness jam 7 sampai jam 8, tapi pikiran kemana-mana itu nggak bisa menikmati kan ya. Dan rasanya, aduh kok lama banget ya talk show kayak gini ya. Lama banget nggak selesai nih. Saya juga udah bingung mau nanya apa lagi nih gitu. Kenapa? Karena nggak menikmati gitu. Kenapa nggak menikmati? Karena pikiran Audrey sudah kemana-mana. Itulah yang namanya distraksi yang datang dari dalam pikiran kita sendiri sebenarnya. Udah ngebayangin situasi, oh nanti sore mau ketemu sama teman-teman, mau reunian nih sama teman-teman nih di Plaza Senayan misalnya gitu ya. Udah pikirannya udah kesana gitu. Jadi distraksinya tuh udah diciptakan sendiri gitu dan tidak akan bisa menikmati. Jadi tidak bahagia menikmati talk show ini karena merasa kok jam 8 tuh lama banget kok. Ini kok waktu berjalan tuh kayak keong gitu ya, nggak selesai gitu. Dan yang kedua, bukan hanya tidak bahagia, tapi bagaimana mungkin Audrey bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bagus, menggali narasumber gitu ya, mengupas topik ini, mengulik topik ini dengan maksimal gitu. Jadi kesuksesan dan kebahagiaan kita itu sesungguhnya akan sangat tergantung dari attention yang kita berikan pada sesuatu yang sedang kita kerjakan. Nah itu Audrey. Jadi jangan menyalahkan yang ada di luar sebagai penyebab dari distraction yang ada pada diri kita. Karena sesungguhnya akar dari distraction itu adalah diri yang selalu resah. Itu Audrey. Yes, ini yang menjadi kunci small listeners ya, ataupun akar gitu ya, yang bisa kita telisik lagi sebenarnya kita sudah sejauh mana tingkat resahnya seperti itu. Aku izin bacakan beberapa respon yang sudah masuk Pak Arfan ya. Kita ke WA dulu, ada dari Pak Alex Andaro di Pontianak, selamat pagi. Kalau bicara tentang distraksi, bagian dari kehidupan kita ya Pak Arfan ya. Ini ada di eksternal dan juga internal diri. Kayak tadi lagu Al Jarreau juga saya pernah relate gitu ya, distracted karena mungkin belum move on seperti itu. Dan pernah juga nih saya mengalami proses jatuh cinta, terlalu happy sampai akhirnya gagal fokus. Nah ini distraksi karena feelings ini juga cukup menarik nih untuk dibahas Pak Arfan. Terlalu happy, terlalu sedih, terlalu kecewa, ini kadang membuat kita untuk gagal fokus. Ada carakah untuk kita bisa stay fokus ataupun indestructible dengan perasaan-perasaan yang campur aduk Pak Arfan? Terima kasih Audrey. Pak Alex dari Pontianak ya, tadi mengatakan distraksi itu adalah bagian dari kehidupan. Saya ingin mengatakan bukan distraksi sebetulnya bagian dari kehidupan. Stimulus itu adalah bagian dari kehidupan. Apakah stimulus itu menjadi distraksi atau tidak, itu membutuhkan persetujuan kita. Jadi dalam talk show ini kita udah harus bisa membedakan tuh ya. Dan distraksi itu anak-anak yang ribut, suara petasan gitu ya kalau lagi tahun baru gitu ya misalnya, kemudian kita jadi distraksi. Bukan itu. Distraksi itu terjadi karena kita mengizinkan stimulus itu memasuki perhatian kita. Jadi kalau saya boleh perbaiki tadi bahasanya dari Pak Alex, bukan distraksi adalah bagian kehidupan, tapi stimulus adalah bagian dari kehidupan. Menjadi distraksi bagi Audrey belum tentu menjadi distraksi bagi saya gitu. Iya kan? Jadi distraksi itu bukan bagian dari kehidupan gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, distraksi karena feeling. Betul ya. Tapi nomor satu ya, kalau karena feeling itu tolong kata-kata terlalunya itu dihilangkan dulu gitu. Karena segala feeling itu semuanya bagus. Feeling itu semuanya bagus. Tidak ada feeling itu yang jelek. Yang membuat jadi jelek itu adalah kata-kata terlalu. Terlalu sedih, terlalu senang. Jadi terlalu marah gitu ya, terlalu sabar, apapun itu ya. Jadi feeling itu selalu bagus karena feeling merupakan sebuah rahmat, anugerah, berkah dari Tuhan yang memberikan informasi kepada kita mengenai apa yang sedang kita rasakan saat ini dan tindakan apa yang harus kita lakukan gitu. Tetapi feeling itu menjadi jelek karena ada kata
terlalu. Nah, gitu. Nah, feeling-feeling yang uncomfortable, feeling itu kan ada dua ya, kita sudah belajar ya. Bukan feeling positif dan feeling negatif, bukan, tapi feeling yang comfortable dan uncomfortable, yang menyenangkan dan yang tidak menyenangkan. Nah, kalau dilihat dari neuroscience, feeling yang tidak menyenangkan itu akan mengganggu fokus kita. Betul. Memang Tuhan sudah membuat tubuh kita seperti itu. Jadi kalau ada feeling yang menyenangkan, itu kita akan stabil gitu ya. Kita akan stabil, kita akan fokus kalau ada feeling yang menyenangkan. Ya kan? Kalau misalnya kayak Audrey lagi talk show, kemudian saya kasih pujian, Audrey bagus banget nih pertanyaannya gitu. Tambah fokus nggak itu? Tambah fokus biasanya. Tambah fokus. Wah, ini saya belum pernah nih ditanya kayak gini nih. Ini nih bagus banget nih pertanyaan Audrey nih. Wah, tambah fokus gitu. Karena apa? Feeling yang comfortable. Tapi ketika ada feeling yang uncomfortable, memang feeling yang uncomfortable itu diciptakan oleh Tuhan supaya kita menyelesaikan masalah yang sedang terjadi. Jadi memang otak kita, kalau kita yang namanya bahagia itu, otak kita akan terbuka gitu. Akan terbuka sehingga kita bisa melihat berbagai kemungkinan ketika kita bahagia. Tapi ketika kita sedang mengalami emosi atau perasaan atau feeling yang tidak menyenangkan, otak kita bukan dibuat terbuka sama Tuhan. Itu neuroscience-nya begitu. Tapi otak kita dibuat fokus sehingga kita hanya akan mengingat masalah itu terus gitu. Jadi kalau lagi sedih misalnya putus cinta gitu, nanti akan ingat terus sama masalah itu. Sehingga pasti akan mengurangi fokus. Nah pertanyaannya, kalau gitu fungsinya apa? Fungsinya adalah supaya kita bisa move on. Tuhan menciptakan emosi yang uncomfortable itu supaya kita bisa menyelesaikan masalahnya dan move on. Nah, karena kalau itu belum diselesaikan, itu masih akan membebani kita gitu. Jadi misalnya kita kecewa misalnya gitu ya, oh saya nggak mencapai target nih gitu, atau sedih gitu ya, kan kita akan ingat terus kan. Kenapa? Karena memang otak kita dibikin sama Tuhan tuh fokus untuk feeling-feeling yang uncomfortable. Kenapa fokus? Supaya kita bisa menyelesaikan masalah, take action, and move on. Itu Audrey. Jadi memang betul feeling yang uncomfortable itu akan mengurangi fokus. Betul. Apalagi sudah sedih, kecewa, ditambahin kata terlalu. Terlalu itu menambahkan dosisnya gitu. Jadi tambah parah itu udah pasti. Itu Audrey, itu Pak Alexandaro. Terima kasih Pak Alexandaro. Nanti kita akan sambung lagi untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Begitu juga respon Anda, small listeners yang sudah masuk. Jadi jangan kemana-mana, masih ada satu sesi terakhir untuk kita juga mengetahui apa tips-tips simple ya Pak Arfan ya, yang bisa kita lakukan untuk menjadi manusia yang indestructible. Setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Terus kalau Anda tadi dengarkan dari awal gitu ya, Pak Arfan mengatakan gitu, ketika kita bisa menjadi manusia yang happy, berarti kita bisa meminimalisir seluruh distraksi yang ada gitu ya Pak Arfan ya, apalagi dengan apa ya, bisingnya dunia sekarang kayaknya akan menjadi tantangan yang besar, apalagi untuk memimpin tim terus ataupun memimpin perusahaan Pak Arfan. Jadi kayaknya distraksi dan juga happiness ini menjadi satu hal yang cukup penting gitu. So ada kelas yang menarik ya, leading with happiness. Nah ini berarti leader-leader yang bisa memakai konsep indestructible. Apakah benar atau gimana? Boleh info kelasnya juga Pak? Betul sekali. Betul sekali Audrey. Karena leader itu harus menjadi orang yang indestructible. Yang fokus, perhatiannya tidak teralihkan gitu ya. Karena kan pikirannya banyak gitu kan. Dan kalau dia tidak indestructible, dia akan mengganggu bawahannya. Sehingga anak buahnya itu nggak bisa kerja. Kenapa? Dikit-dikit dipanggil untuk hal-hal yang nggak penting. Ya kan? Akhirnya anak buahnya jadi terdistract terus gitu. Kenapa? Karena atasannya nggak belajar mengenai bagaimana caranya memimpin dengan bahagia. Nah, saya punya workshop yang sangat menarik yang akan memberikan kepada teman-teman mindset, skill set, dan tool set. Jadi ada skillnya, nanti ada 5 skill yang akan kita pelajari, ada toolsnya. Bagaimana caranya bisa memimpin dengan bahagia. Bagaimana caranya bisa menciptakan anak buah atau tim member yang semangat, optimis, militan gitu. Dan kemudian kita juga bisa berkomunikasi antar generasi. Karena di kantor itu kan sekarang ada 3 jenis generasi ya. Generasi X, generasi milenial, dan Gen Z. Gimana caranya? Nah, silakan teman-teman datang ke workshop yang akan kita selenggarakan tanggal 19 sampai 20 Juni. 2 hari Audrey, 2 hari belajar bersama saya, 16 jam intensif bersama saya,
di Hotel Fairmont Jakarta. Yes. Hotel Fairmont juga bagus banget ya di Senayan, itu hotel kelasnya A+. Jadi pokoknya pengalaman 2 hari itu akan bisa mencerahkan kita, refreshing, kenalan dengan banyak orang juga dari berbagai industri. Nah, silakan teman-teman, ini workshopnya 6 juta rupiah, ya 6 juta rupiah, ya udah dapat 2 kali makan, 4 kali snack, gitu ya, 2 kali lunch ya, dan kalau teman-teman membayar hari ini, saya kasih harga very special untuk hari ini, ya 5,2 juta untuk hari ini. 5,2 juta, jadi diskon 800.000 tuh. Kalau Anda daftarin, tapi harus hari ini ya. Sekarang. Gitu, ya. Dan nanti ini semakin dekat semakin naik nih harganya nih. Kalau minggu lalu kan masih 5 juta tuh ya. Minggu ini sudah 5,2. Nah, silakan teman-teman semua daftarkan diri Anda ke 0812 12345 949 0812 12345 949 ya, untuk Leading with Happiness 19 sampai 20 Juni hari Rabu dan Kamis di Hotel Fairmont Senayan Jakarta. Itu Audrey. Yang belum jadi leader juga nggak apa-apa, belajar duluan ya, supaya nanti ketika jadi leader sudah siap untuk memimpin dengan kebahagiaan yang bisa diciptakan sendiri. Pak Arfan, kita kembali lagi ke topik Indestructible. Ini ada satu pertanyaan yang menarik ya dari Ibu Gusti yang ada di Balikpapan. Selamat pagi Pak Arfan, saya punya kebiasaan ketika saya terdistraksi dengan satu hal, saya mencoba mendistraksi dengan hal yang lain. Gitu ya. Contohnya saya tuh penakut banget gitu. Terus kalau ketika saya merasakan takut, saya biasanya melakukan hal lain supaya saya nggak ngerasa takut lagi. Apakah ini satu hal yang baik untuk menjadi manusia yang indestructible atau enggak? Silakan Pak Arfan. Itu bukan distraction namanya. Ya, itu namanya traction. Nah, ini ada istilah baru lagi nih. Jadi ada istilah baru lagi nih. Ada yang namanya distraction, ada yang namanya traction. Jadi dis-nya dihilangin. Kan tadi kan distraction, sekarang traction. Apa itu bedanya? Yang namanya distraction adalah hal-hal yang menjauhkan kita dari tujuan. Itu namanya distraction. Nah, kalau yang namanya traction, jadi dis-nya dihilangin. Traction adalah hal-hal yang mendekatkan kita pada tujuan. Jadi kalau tadi Ibu Gusti di Balikpapan merasa terdistract gitu, kemudian dia melakukan hal lain untuk dia bisa kembali fokus pada tujuannya. Itu namanya bukan distraction. Itu namanya traction. Nah, jadi nanti kalau kita belajar lebih jauh lagi ya, teman-teman semua ya, mengenai yang namanya distraction ini, kita nanti digambarkan seperti satu garis lurus, Audrey. Satu garis lurus, kemudian ada 2 kutub. Kutub yang satu namanya distraction, apa itu? Hal-hal yang menjauhkan kita dari tujuan. Satu kutub lagi namanya traction, hal-hal yang mendekatkan kita pada tujuan. Gitu. Jadi kalau begitu, yang harus kita ketahui adalah apa? Ya tujuannya, tujuan kita apa? Kalau kita nggak tahu tujuan kita apa, maka semua hal menjadi penting, semua hal menjadi traction, karena kita nggak punya tujuan gitu. Jadi kita betul-betul harus tahu di dunia ini tujuan kita apa. Itu yang secara makro ya. Kalau kita bicara makro ya, tujuan kita hidup di dunia ini apa? Gitu. Nah, kalau kita udah tahu, kita rumuskan, kita harus tulis tuh Audrey. Tujuan saya hidup tuh adalah ini. Ya, kemudian cara saya hidup itu adalah ini. Misalnya, tujuan kita hidup kan tidak lain tidak bukan adalah untuk membuat dunia ini menjadi lebih baik. Untuk memberikan pelayanan. Tujuan hidup kan nggak lain dari itu kan. Memberikan pelayanan dan sebagainya. Itu tujuan hidup yang secara makro. Tapi kemudian dijabarkan lagi yang lebih kecilnya ke profesi kita masing-masing. Kalau Audrey misalnya adalah sebagai host, melayani sesama manusia dengan cara menjadi host acara-acara yang berbobot, berkualitas seperti Smart Happiness ini kan begitu. Kalau saya sama melayani sesama manusia, membuat dunia ini menjadi tempat yang lebih baik bagi banyak orang melalui cara sebagai motivator, memotivasi, memberikan banyak insight ke berbagai perusahaan di Indonesia, kan seperti itu. Nah, itu tujuan, kita harus rumuskan gitu. Nah, kalau kita tidak merumuskan tujuan, maka kita tidak tahu mana yang merupakan traction, mana yang merupakan distraction. Karena semuanya menjadi traction gitu. Semuanya menjadi penting bagi kita kalau kita tidak merumuskan tujuan. Begitu tujuan dirumuskan, langsung clear tuh. Oh, kalau bagi Audrey ya, ini hal-hal yang berkaitan dengan kesuksesan saya sebagai seorang host yang handal. Berarti traction. Traction itu artinya kalau bahasa Indonesia itu daya tarik atau gaya penarik gitu ke arah kesuksesan. Tapi
ini nggak ada hubungannya, bahkan ini bisa membuat pekerjaan saya sebagai host itu jadi berantakan gitu. Membuat saya tidak konsentrasi, membuat saya dimarahin atasan. Oh, berarti ini adalah yang namanya distraction. Gitu, Audrey. Itu cara yang paling sederhana tuh itu, seperti itu. Yes, ini lebih dalam lagi ya. Mungkin nanti next time bisa kita bahas juga traction ini gitu ya, Pak Arfan, jadi satu topik yang menarik. Oke, mungkin aku ke pertanyaan terakhir yang juga sekaligus untuk merangkumkan siaran kita, Pak Arfan, dari Pak Sasongko di Samanhudi. Menurut saya tidak ada orang yang indistractable selama dia berinteraksi, karena distraksi ialah akibat dari tindakan gitu ya. Tapi pertanyaannya, gimana cara Jitu untuk meminimkan distraksi saat mungkin banyaknya distraksi itu datang, mungkin stimulus kali maksudnya ya. Dan bagaimana cara kita untuk menjadi manusia indistractable? Silakan, Pak Arfan. Ya, memang dan ini terkait dengan setan ya. Peranan setan di dunia itu apa sih? Tahu nggak, Audrey? Apa sih peranan? Mengganggu. The role of setan. Apa? Mengganggu apa? Memang menciptakan distraction dan membuat orang terdistract. Dan kalau kita bicara setan itu bukan hanya yang tidak kelihatan, yang seringkali muncul malam-malam itu, tapi setan itu ya bisa manusia yang berwujud setan juga gitu ya. Apapun yang menjauhkan kita dari tujuan kita itu adalah setan kan sebenarnya. Apapun yang menjauhkan kita dari kebaikan itu sebenarnya adalah setan. Dan betul, peran setan di dunia ini adalah membuat manusia itu selalu terdistract. Kenapa setan perlu membuat manusia selalu terdistract? Supaya followernya setan nambah. Makin banyak, ya. Karena tugas setan di era milenial ini adalah menambah jumlah follower. Supaya kalau setan itu punya Instagram itu dia bisa centang biru Instagramnya setan, gitu kan? Followernya makin banyak. Jadi gimana cara menciptakan follower? Melakukan distraction itu. Gitu. Nah, apakah distraction itu merupakan sebuah hasil dari interaksi? No. Saya kan sedang berinteraksi sama Audrey sekarang ini. Dan interaksi kita ini kan untuk melayani banyak orang yang sedang mendengarkan talkshow kita pagi hari ini. Apakah itu distraction? No, itu adalah yang namanya traction. Saya ingin mencapai mimpi saya menjadi motivator yang hebat dengan berinteraksi dengan Audrey pagi hari ini. Audrey juga ingin mencapai mimpi Audrey menjadi host yang hebat dengan berinteraksi dengan saya pagi hari ini. So, interaksi itu bukan distraction gitu. Kalau interaksi itu mengarahkan kita lebih cepat mencapai mimpi, lebih cepat mencapai tujuan kita. Itu, Audrey. Oke, jadi ada tips singkatnya mungkin Pak Arfan untuk kita menjadi manusia indistractable, apa yang menjadi highlight? Silakan. Ya, nomor 1, kita harus punya mimpi yang kuat. Punya tujuan yang kuat. Kalau kita nggak punya tujuan, segala sesuatu itu menjadi penting bagi kita. Bahkan distraksi pun dianggap sebagai sesuatu yang penting. Bukan distraction namanya, jadi traction. Itu kan jadi rancu kita. Jadi kita selalu punya mimpi, selalu punya tujuan gitu. Itu menjadi alat ukur, menjadi patokan bagi kita untuk mengatakan ini distraction atau bukan. Orang yang tidak punya mimpi akan memperlakukan semua stimulus sebagai sesuatu yang penting. Bahkan bukan hanya dia terganggu, dia mengganggu dirinya karena dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan gitu ya. Harus punya mimpi yang kuat. Yang kedua adalah kita harus punya ketegasan untuk mengatakan tidak. Ya, jadi kita harus selalu bisa bilang say no kepada orang-orang yang ada di sekitar kita gitu. Karena apa? Karena tadi kita sudah bahas bahwa sumber dari distraction itu bukan yang ada di luar kita. Itu yang seringkali orang salah paham itu. Ya, kemudian menyalahkan, salah paham dan kemudian menyalahkan akhirnya. Kamu sih gitu ya. Ya gimana sih saya bisa berkonsentrasi dalam pekerjaan karena atasan mengganggu terus, bolak-balik manggil terus. Nah itu. Ya, jadi kita harus bisa memperlakukan stimulus itu kita harus membedakan tadi yang namanya stimulus dengan distraction. Jadi apa kuncinya tadi? Yang nomor 1 punya mimpi yang kuat, yang kedua kemampuan untuk say no. Ya, kalau kita say no, mengatakan tidak kepada stimulus, maka stimulus itu berhenti menjadi stimulus. Stimulus hanya akan menjadi distraction kalau kita mengizinkan stimulus itu masuk ke dalam diri kita dengan cara memberikan attention, memberikan perhatian. Dia berubah langsung dari stimulus menjadi distraction. Maka 2 itu aja cukup saya kira ya. 1, punya mimpi yang kuat supaya kita tahu mana yang distraction dan mana yang traction. Yang kedua, kemampuan untuk say no. Supaya dia, apapun yang terjadi di luar kita, tetap menjadi stimulus dan tidak berubah menjadi distraction. Itu aja, Audrey.
Rasanya kita harus terus mengingat tujuan ataupun goals kita, karena semakin besar mimpi kita pasti semakin besar keinginan kita untuk say no akan hal-hal yang mendistraksi jalan kita menuju ke sana gitu ya Pak Arfan ya. Jadi semoga ini menjadi penyemangat untuk kita beraktivitas hari ini, small listeners. Begitu juga kalau Anda rasa topik ini menjadi topik yang penting gitu ya untuk di-share, silahkan boleh di-share. Langsung saja ambil linknya di YouTube channel kami di Radio Smart FM dan bisa disebar di grup WhatsApp Anda gitu ya. Semoga ini bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kita semua. So terima kasih Pak Arfan untuk insight-nya pagi hari ini. Dan juga small listeners terima kasih. Mohon maaf apabila ada beberapa respon yang belum sempat terbaca karena keterbatasan waktu kita nggak bisa bacakan. Tapi semoga minggu depan bisa kita sharing-sharing kembali bersama Pak Arfan. Kalau begitu kami pamit small listeners. Saya Audrey Juana. Dan saya Arfan Pradiansyah. If you want to be happy, be happy now. Sampai jumpa.